Para ulama kita menjelaskan tidak semua hal luar biasa yang dialami atau terjadi pada seseorang yang dinilai sebagai karama wali dari Allah Azza wa Jalla. Karena hal-hal luar biasa itu ada tiga bentuk. Ada yang disebut karama dan ada pula yang bentuk tipuan setan. Kemudian ada pula yang disebut sebagai tanda-tanda semakin mendekatnya hari kiamat. Karena sebelum hari kiamat nanti akan banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh. Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam pada pertemuan kali ini. Maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang karomah wali. Bisa disebut karomah apabila seseorang tersebut melaksanakan ibadah-ibadah yang berdasarkan ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu ia mengamalkan ilmunya tersebut dengan meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian tidak terindikasi terlibat dalam berbagai acara-acara yang menyimpang dari ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Namun bisa juga hal luar biasa yang dialami atau terjadi pada seseorang itu sebagai tipuan dari setan. Serupa terjadi pada orang-orang yang mengubah syariat yang dibawa Rasulullah SAW dan menggantinya dengan ajaran-ajaran yang direkayasanya sendiri atau setan yang merekayasa untuk mereka. Seperti yang pernah dialami oleh salah seorang teman kami, ia pernah ditawari oleh seseorang yang dianggap wali atau kiai untuk memiliki ilmu kebal, tahan pedang, dan senjata tajam lainnya. Sang wali memiliki ilmu tersebut dan bisa diturunkan kepadanya. Caranya sangat mudah, yaitu berzikir selama 40 hari dalam kelambu yang ada di dalam rumahnya. Kemudian saat ia berzikir, ia membayangkan wajah sang wali dengan foto melihat yang terpajang dalam kelambu tersebut. Jika seseorang yang tidak memiliki ilmu agama yang cukup akan melihat secara sepintas bahwa hal itu tidak ada masalah dan menilainya sebagai perbuatan yang baik karena berzikir adalah ibadah yang paling mulia. Namun bagi orang yang mengerti agama dan akidah yang benar akan menilai bahwa perbuatan yang menyimpang itu dari beberapa segi. Yang pertama, dari segi tujuan zikir yaitu untuk mendapatkan kekebalan. Kalau dengan cara berzikir bisa kebal dari senjata tajam, pasti Rasulullah SAW dan para sahabatnya orang yang pertama kali melakukannya dan memperoleh keutamaan tersebut. Namun di dalam kenyataannya mereka bisa cedera bahkan meninggal dalam peperangan. Kedua, dari segi waktu dan tempat, Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan dan menentukan selama 40 hari secara terus-menerus berzikir atau harus di dalam kelambu yang di dalamnya dipajang foto sang wali atau kiai. Akan tetapi Nabi SAW menganjurkan berzikir kapan dan di mana saja tanpa perlu meninggalkan pekerjaan dan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Ketiga, jika ia berzikir selama 40 hari terus-menerus dan tidak boleh keluar dari tempat semedinya, bagaimana ia sholat berjamaahnya dan sholat Jumatnya? Ini adalah cara setan mendorong seseorang, yaitu mengutamakan amalan sunnah daripada amalan wajib, atau lebih mengutamakan amalan-amalan bid'ah daripada amalan-amalan sunnah. Dan lebih dari itu lagi menjadikan perkara-perkara yang diharamkan dalam agama sebagai sarana ibadah seperti nyanyian dan jogetan. Keempat, kenapa harus membayangkan wajah sang wali atau kiai saat berzikir tersebut? Kalau dibayangkan wajah sang wali atau kiai saat berzikir, ini seperti menjadikan sebagai Tuhan yang terkandung dalam kandungan makna zikir yang dibacanya. Dari sini dapat kita ukur apakah perkara yang luar biasa yang dialami seseorang apakah datang dari Allah Azza wa Jalla atau datangnya dari setan. Dalam kehidupan orang-orang yang dianggap memiliki karomah sangat banyak cerita-cerita serupa. Padahal itu bukan karomah tetapi tipu daya setan dalam membungkus manusia. Bagaimana mungkin orang yang menyimpang dalam menjalankan ajaran agama akan memiliki karomah?
Apakah ada orang sesat dan orang kafir yang menyerupai peristiwa-peristiwa yang luar biasa? Jawabannya ada, seperti Dajjal dan beberapa kisah nabi-nabi palsu. Di antara mereka ada yang bisa menghilang dari penglihatan manusia karena ia disembunyikan oleh setan-setan yang membelanya. Demikian pula, Dajjal dapat melakukan hal-hal yang luar biasa sebagai fitnah bagi umat yang hidup di masanya. Dan kebanyakan manusia tertipu oleh Dajjal karena ia bisa menghidupkan seseorang yang sudah mati dan mendatangkan hewan ternak yang banyak. Namun dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang hidup itu bukan orang telah mati, akan tetapi setan yang menjelma menyerupai orang yang sudah mati tersebut dan menjelma menjadi unta-unta yang banyak. Demikian pula sebelum hari kiamat akan banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa atau aneh di tengah-tengah kehidupan manusia sebagai tanda-tanda semakin meningkatnya hari kiamat. Sebagai contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan seekor serigala mendekati kawanan kambing yang digembalakan. Lalu ia menangkap satu ekor kambing dan lari. Ketika itu sang pengembala langsung mengejar serigala tersebut dan dapat menyelamatkan kambing yang ditangkapnya. Lalu serigala itu naik ke sebuah bukit yang rendah seraya berkata kepada si pengembala kambing, "Engkau telah merebut rezeki yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Engkau telah merebutnya dariku." Sang pengembala keheranan dan berkata, "Demi Allah, aku belum pernah melihat serigala yang berbicara seperti pada hari ini." Serigala menimpali ungkapan si pengembala. Lebih ajib lagi, seseorang laki-laki yang berada di antara dua bukit batu. Ia menceritakan kepada kalian apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Si pengembala itu adalah seseorang Yahudi. Lalu ia bertemu Nabi SAW dan masuk Islam. Rasulullah SAW membenarkan kisahnya tersebut. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya itu adalah satu tanda dari tanda-tanda mendukung hari kiamat. Boleh jadi seseorang keluar rumah, ia tidak pulang sampai berbicara kepada sendalnya dan tongkatnya, menceritakan tentang apa yang menimpa keluarganya setelah ia pergi. Dari kisah di atas ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil teman-teman sekalian. Yang pertama, peristiwa yang luar biasa tidak mutlak karomah bagi seseorang yang mengalaminya, seperti kisah yang di atas yang dialami oleh seorang Yahudi yang belum masuk Islam. Kedua, peristiwa luar biasa yang dialami seseorang bukanlah mutlak sebagai ukuran kemuliaannya di sisi Allah. Karena boleh jadi peristiwa tersebut sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda yang telah berlangsungnya hari berakhir. Ketiga, peristiwa luar biasa tidaklah khusus pada orang-orang saleh saja, tapi bisa juga dialami oleh orang kafir, bahkan binatang sekalipun. Seperti dalam kisah serigala ini, sandal dan tongkat bisa berbicara. Bukan berarti bahwa serigala, sandal, dan tongkat itu memiliki karomah atau kesaktian dan bisa diminta menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Demikian pula, walaupun manusia ia mengalami hal-hal yang luar biasa, bukan berarti ia kita sembah dan kita seru. Kita meminta melakukan sesuatu untuk kita, seperti mencarikan jodoh, memberi ajimat pelaris, meminta kesembuhan, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kami jelaskan. Sebetulnya masih banyak ajaran-ajaran agama lain yang dianut oleh komunitas Sufi, seperti ajaran agama Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan animisme, agama Yunani kuno, dan lain-lainnya. Akan tetapi sisi-sisi yang diadopsi hampir sama, seperti bergoyang-goyang ketika berzikir. Ajaran seperti ini terdapat di dalam ajaran Yahudi, animisme, Hindu, dan Buddha. Demikian pula melakukan ayat-ayat dan syair-syair juhud. Ajaran seperti ini terdapat di dalam ajaran Hindu, Buddha, dan Nasrani. Karena antara satu agama dengan agama yang lainnya dari agama-agama tersebut saling memiliki kemiripan dari sisi teologi dan sistem peribadatan dalam mencapai kesucian jiwa. Atau mungkin di antara agama-agama tersebut ada yang menganut ajaran agama lain, seperti ajaran Trinitas dalam agama Nasrani yang diambil dari ajaran Yunani kuno. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan teman-teman sekalian manfaat, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.